Dengarkan baik-baik. Jika suatu hari kalian pergi mendaki gunung, ada satu hal yang harus selalu kalian ingat. Perhatikan baik-baik teman yang kalian ajak. Dan ketika kalian tidur di dalam tenda bersama mereka, pastikan dia benar-benar teman kalian yang manusia, bukan sesuatu yang menyamar sebagai temanmu. Jangan seperti kisah teman saya yang bernama Gede. Dia tidur dalam satu tenda dengan sosok yang menyamar sebagai temannya. Tanpa dia ketahui, sosok itu adalah hantu. Mari kita simak kisah lengkapnya setelah ini. Di balik dunia yang kita kenal, tersembunyi kisah-kisah yang belum pernah terdengar. Cerita seram, kisah mistis, sejarah kelam, dan konspirasi gelap. Semuanya akan terungkap di Wirya Story. Ini adalah kisah yang dialami oleh sepupu jauh saya, Gede Wira, saat mendaki sebuah gunung di Jawa Timur sekitar tahun 2011. Saat itu, Gede mendaki bersama 3 temannya, Raka, Dika, dan Adit. Sebenarnya, mereka tidak merencanakan pendakian di musim hujan. Namun karena jadwal cuti sudah terlanjur diambil, mereka tetap memutuskan berangkat. Meskipun cuaca terlihat tidak bersahabat sejak awal. Sejak melewati pos kedua, suasana jalur pendakian terasa berbeda. Aneh, sepi sekali. Biasanya selalu ada beberapa rombongan pendaki lain yang naik atau turun gunung. Tapi hari itu, hampir tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang sesekali menerpa pepohonan. Menjelang malam, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang kecil yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat sebelum menuju puncak. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan semak belukar yang cukup rapat. Kabut mulai turun ketika mereka mendirikan tenda. Perlahan, semakin tebal. Angin gunung mulai bertiup kencang, membawa kabut yang menelan seluruh area perkemahan. Dalam waktu singkat, jarak pandang menjadi sangat pendek. Tidak sampai 1 meter. Mereka mendirikan 2 tenda. Gede satu tenda dengan Raka, sedangkan Dika dan Adit berada di tenda sebelah. Sekitar pukul 11 malam, ketika kabut semakin tebal dan angin semakin kencang, Gede tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa tidak nyaman. Dia ingin buang air kecil. Di luar, terdengar suara angin menghantam kain tenda. Gede menoleh ke samping. Raka masih tertidur pulas di dalam sleeping bag. "Kak, gue keluar bentar," bisik Gede pelan. Raka hanya bergumam kecil tanpa membuka mata. Akhirnya, Gede mengambil senter kecilnya, lalu membuka resleting tenda. Udara dingin langsung menusuk wajahnya. Di luar, kabut sangat tebal. Putih, pekat, seolah-olah seluruh gunung tertutup oleh awan. Gede berjalan beberapa meter menjauh dari tenda menuju semak-semak. Dan saat itulah, dia mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, berat. Gede langsung menoleh. Ia menyorotkan senter ke arah suara itu. Di balik kabut, sekitar 5 meter darinya, berdiri sesosok pria bertubuh tinggi besar. Pria itu mengenakan jaket pendaki berwarna merah kusam. Ia berdiri membelakangi Gede. Diam, tidak bergerak. "Woi, siapa itu?" teriak Gede. Dia mengira mungkin ada pendaki lain yang tersesat. Tapi sosok itu tidak menjawab. Tidak menoleh, hanya berdiri mematung di tengah kabut.
Perasaan tidak enak mulai merayapi dada Gede. "Mas, kesasar ya? Tenda kita dekat sini kalau mau gabung," teriaknya lagi. Beberapa detik berlalu. Hening. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah tenda Gede. Di bawah cahaya senter, jari sosok itu terlihat sangat panjang dan pucat. Kemudian, dengan suara berat dan serak, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak, sosok itu berbisik pelan. "Jangan buka tendanya, nanti dia masuk." Seluruh tubuh Gede langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Belum sempat ia bertanya apa maksud perkataan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Tawa itu menggema di tengah kabut dan pepohonan. Panjang, melengking, seolah datang dari segala arah sekaligus. Jantung Gede langsung berdegup keras. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari kembali ke arah tenda. Kabut membuat arah terasa membingungkan, namun akhirnya dia menemukan tendanya. Saat sampai di depan tenda, dia melihat tenda sudah terbuka sedikit. Padahal dia yakin tadi sudah menutupnya. Dengan tangan gemetar, Gede masuk ke dalam dan menutup resletingnya dengan cepat. Ia langsung masuk kembali ke sleeping bag. Di dalam tenda, Raka masih tertidur. Namun posisinya terasa aneh. Raka menghadap ke pojok tenda. Kepalanya tertutup seluruhnya oleh selimut. "Kah? Raka? Bangunkah?" bisik Gede sambil mengguncang bahunya. "Ada orang aneh di luar." Raka tidak bergerak, namun dari balik selimut terdengar suara kecil, tipis, pesan. Tubuh Gede langsung kaku. Itu bukan suara Raka. Belum sempat ia bereaksi, tiba-tiba dari luar tenda terdengar seseorang berteriak, "Gede! Gede! Kamu di mana?" Gede langsung menoleh ke arah pintu tenda. Itu suara Raka. Lalu terdengar lagi, "Gede! Gede! Kamu di mana?" Jelas sekali, itu suara Raka. Dan ada suara Dika dan Adit juga. Darah Gede terasa membeku. Dia perlahan menoleh ke arah sosok yang berada di dalam sleeping bag di sampingnya. Kalau Raka ada di luar, lalu siapa yang ada di dalam tenda ini? Perlahan sosok di dalam sleeping bag itu bergerak. Selimutnya turun sedikit demi sedikit. Yang pertama terlihat adalah rambut hitam sangat panjang, basah dan menjuntai menutupi wajahnya. Bau aneh langsung memenuhi tenda. Bukan hanya bau busuk, tapi juga bau melati yang terlalu kuat, bercampur dengan aroma seperti sesuatu yang telah lama membusuk. Gede menahan nafas, tangannya mulai gemetar. Perlahan rambut itu tersibak, memperlihatkan wajah yang sangat pucat. Kulitnya putih keabu-abuan, matanya hitam pekat, tanpa cahaya. Di sudut bibirnya muncul senyum yang sangat lebar, tidak manusiawi. Lalu terdengar suara tawa pelan, tipis, serak. Tubuh Gede langsung membeku. Dia mengenali tawa itu. Tawa kuntilanak. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit. Rambut panjangnya jatuh menutupi separuh wajahnya. Kemudian dengan suara yang serak dan pelan, ia berbisik, "Terima kasih sudah membuka tendanya." Tiba-tiba, tawa itu berubah menjadi lebih keras. Detik itu juga, Gede langsung membuka resleting tenda dengan panik. Dia melompat keluar dan berlari terbirit-birit ke arah suara teman-temannya. "Raka!" Beberapa detik kemudian, 3 bayangan muncul dari balik kabut. Raka, Dika, dan Adit. "Gede! Anjir, lo dari mana aja?" teriak Raka panik. "Kita nyari lo dari tadi." Gede terengah-engah. Ada hantu." "Hah?" kata Dika bingung. Adit menggeleng. "Ngawur lo, Ge. Mana ada hantu?"
Sumpah gue nggak bohong, kata Gede. Tadi di tenda ada sesuatu, nyamar jadi Raka. Ketiga temannya saling berpandangan. Gede bukan tipe orang yang suka bercanda seperti itu. Akhirnya Adit berkata pelan, "Ya udah, kita cek aja." Mereka berjalan kembali menuju tenda dengan hati-hati. Saat sampai di depan tenda, Raka menyorotkan senter ke dalam. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sleeping bag masih berada di tempatnya. Tidak ada tanda apapun. Akhirnya mereka memutuskan berkumpul di tenda Dika dan Adit untuk menenangkan Gede. Di dalam tenda, Gede menceritakan semuanya. Tentang sosok di kabut, tentang suara yang memintanya membuka tenda, tentang makhluk yang menyamar jadi Raka. Setelah Gede selesai bercerita, suasana langsung menjadi sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar tenda. Seperti seseorang berjalan mengitari mereka. Keempatnya saling berpandangan. Wajah Gede kembali pucat. "Itu dia," bisiknya. Adit perlahan membuka resleting tenda. Dia keluar dan menyorotkan senter ke sekeliling. Kabut, pepohonan, kosong. "Aman," katanya. Raka dan Dika ikut keluar memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka kembali masuk. Gede berjalan paling depan. Namun saat hendak membuka pintu tenda, dia tiba-tiba membeku. Di dalam tenda ada seseorang. Duduk membungkuk. Rambutnya sangat panjang menutupi wajahnya. Diam. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak oleh angin, memperlihatkan wajah pucat keabu-abuan. Matanya hitam, kosong. Bau melati tiba-tiba memenuhi udara. Lalu terdengar tawa pelan. Raka berbisik dengan suara gemetar, "Itu kuntilanak." Makhluk itu menatap mereka satu persatu, kemudian tertawa keras. "Anjir, lari!" teriak Adit. Mereka langsung berlari menuruni jalur pendakian tanpa menoleh ke belakang. Tawa itu masih terdengar di balik kabut, menggema di antara pepohonan. Mereka terus berlari sampai akhirnya mencapai pos bawah menjelang pagi. Saat mereka menceritakan kejadian itu kepada penjaga pos, pria tua itu hanya diam lama, lalu berkata pelan, "Kalian beruntung." "Kenapa, Pak?" tanya Raka. Pria tua itu menatap ke arah gunung yang masih tertutup kabut. "Kalau dia sudah masuk ke dalam tenda, biasanya tidak ada yang pulang." Sejak malam itu, Gede tidak pernah mau lagi mendaki gunung. Karena setiap kali ia mencoba tidur dalam keadaan sunyi, ia masih bisa mendengar suara itu. Suara yang sangat mirip dengan suaranya sendiri, yang berbisik dari kegelapan. "Hi, Raka, buka tendanya." Terima kasih sudah menemaniku menonton video ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah menurut kalian yang dialami Gede benar-benar nyata? Atau ada sesuatu lain yang sebenarnya masih belum terungkap? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Karena di luar sana, masih banyak kisah yang belum pernah diceritakan. Dan siapa tahu, malam ini, sesuatu juga sedang memperhatikan kalian dari kegelapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.